Halo semuanya, selamat datang di video kami. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas mengenai teknik dan metode dari bimbingan karir. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, kami akan mengeksplorasi tentang langkah-langkah penting dalam membantu peserta didik dalam merencanakan karir mereka, yang dimulai dari asesmen hingga eksplorasi karir, dan nanti kita juga akan membahas mengenai analisis kasus yang nyata. Selamat menonton! Nah, yang pertama ada asesmen dalam bimbingan karir. Dalam konteks bimbingan karir, asesmen ini berfungsi sebagai alat penting untuk membantu individu memahami potensi, minat, nilai, dan kemampuan mereka dalam rangka merencanakan pilihan karir yang tepat bagi mereka. Nah, totalnya ada 6 cara asesmen. Yang pertama itu ada ACT, Career Planning Survey. Nah, program itu dirancang untuk siswa biasanya kelas 8 hingga 12 dan menggunakan pendekatan dari trait and factor serta teori topologi dari Holland, yaitu RIASEC yang merupakan akronim dari realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Nah, melalui CPS ini, siswa itu dapat mengevaluasi kesesuaian antara kepribadian mereka dan minat dengan lingkungan kerjanya, sehingga mereka itu dapat merancang perencanaan karir yang realistis dan bermakna bagi mereka. Nah, yang kedua itu ada Differential Aptitude Test atau DAT. Nah, ini merupakan tes baterai yang terdiri dari 8 subtes untuk mengukur berbagai potensi intelektual seseorang, seperti verbal reasoning, numerical reasoning, abstract reasoning, perceptual speed and accuracy, lalu ada mechanical reasoning, lalu ada space relation, serta language usage yang pertama dan language usage yang kedua. Nah, differential aptitude test ini atau DAT ini tuh biasanya digunakan untuk mengungkapkan bakat terpendam dan kecerdasan majemuk. Nah, yang biasanya itu ini merupakan poin plus atau hal-hal yang berguna dalam perencanaan studi atau karir dari setiap individu tersebut. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada ARM Service Vocational Aptitude Battery atau bisa singkat ASVAB. Nah, ini merupakan assessment multi amplitudo yang awalnya itu digunakan untuk tes-tes pada militer di Amerika Serikat. Jadi nah, yang ketiga itu ada ARM Service Vocational Aptitude Battery atau yang singkat dengan ASVAB. Nah, ini merupakan asesmen multi amplitudo yang awalnya itu hanya digunakan untuk tentara militer Amerika saja. Namun pada saat sekarang atau masa kini itu biasanya udah mulai digunakan untuk lingkungan sekolah. Nah, jadi ASVAB ini tuh mencakup 8 skala kemampuan, antara lain itu ilmu umum, penalaran aritmatika, pemahaman paragraf, pengetahuan kata, serta informasi mekanik dan elektronik. Nah, program ini juga tuh mencakup Career Exploration Program atau CEP yang membantu siswa mengeksplorasi berbagai jalur karir baik di dalam maupun di luar dunia militer. Nah, program asesmen lain itu ada Workies yang dikembangkan atau diturunan dari ACT yang sebelumnya kita sudah bahas. Nah, Workies ini tuh digunakan untuk mengukur keterampilan kerja esensial yang dibutuhkan di dunia profesional. Nah, komponen utama dari Workies ini itu meliputi Applied Math, Workplace Document, terus ada Graphic Literacy. Nah, hasil dari assessment ini tuh digunakan untuk atau memiliki manfaat untuk individu dan perusahaan dalam menentukan kesiapan kerja dan kebutuhan pelatihan, apakah perlu atau tidak dibutuhkan pelatihan itu. Selanjutnya ada Career Occupational Preference System atau disingkat COPS.
Nah, ini merupakan sistem assessment yang terdiri dari 3 bagian utama. Nah, bagian-bagian KOPS ini tuh yang mencakup minat, KAPS untuk kemampuan, dan KOPS untuk nilai-nilai personal. Nah, sistem ini tuh digunakan secara luas untuk kalangan SMA, mahasiswa, hingga orang dewasa yang ingin berpindah karir. Nah, keunggulan atau keuntungan dari penggunaan KOPS ini tuh terletak pada keandalannya secara psikometrik serta kemampuannya menghubungkan minat individu dengan klaster pekerjaan dan perencanaan pendidikan yang sesuai dari masing-masing individu tersebut. Yang terakhir ada ONET System and Career Exploration Tools. Nah, ini merupakan sistem informasi yang terakhir ada ONET System. Yang terakhir ada ONET. Nah, yang terakhir ada ONET System and Career Exploration Tools. Nah, ini merupakan sistem assessment karir yang berbasis pada data dari Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat. Nah, sistem ini tuh menyediakan database pekerjaan yang komprehensif, profiler, dan alat eksplorasi karir. Nah, terakhir ada ONET System and Career Exploration Tools yang merupakan sistem informasi karir berbasis data dari Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat. Jadi sistem ini tuh menyediakan database pekerjaan yang komprehensif, profiler minat, dan eksplorasi karir lainnya, seperti work importance locator. Nah, juga ONET ini juga berguna dalam membantu individu memahami berbagai opsi karir berdasarkan tren pasar yang aktual dan kompetensi apa sih yang dibutuhkan pada atau yang lagi hangatnya di pasar pada saat ini gitu. Baik, jadi saya di sini akan melanjutkan pembahasan materinya. Yaitu saya akan membahas terkait self-assessment dan refleksi karir, serta juga strategi dan intervensi dari bimbingan karir. Nah, jadi keduanya ini punya peran yang besar dalam membantu seseorang untuk mengenali potensi dirinya dan juga menyusun arah masa depan karir secara lebih terarah dan realistis. Nah, jadi yang pertama kita masuk ke self-assessment dan refleksi karir. Kita lihat pengertiannya, self-assessment adalah langkah awal dan sangat penting dalam proses bimbingan karir. Tujuannya itu untuk membantu individu memahami siapa dirinya secara lebih utuh, sehingga dapat mengambil keputusan karir yang tepat dan bermakna. Nah, jadi kayak sebelum kita ngomongin karir yang cocok, kita perlu tanya dulu ke diri kita sendiri. Aku ini siapa dan aku sukanya apa? Terus aku jagonya di bidang apa? Nah, disinilah pentingnya self-assessment. Jadi self-assessment itu adalah proses mengenal diri kita sendiri, mulai dari minat kita, nilai hidup, terus juga kepribadian kita, dan juga terkait kompetensi atau kemampuan diri kita sendiri. Nah, self-assessment bisa dilakukan secara mandiri atau juga bisa dengan alat bantu, seperti lewat tes minat bakat. Beberapa contoh alat yang umum digunakan ya, antara lain itu ada DAT, Differential Aptitude Test, ada ASVAB, CPS, COPS, dan platform seperti ONET. Kemudian di sini ada refleksi karir. Nah, jadi setelah kita kenal diri kita sendiri, kita masuk ke tahap yang namanya refleksi karir. Nah, jadi refleksi karir ini adalah proses berpikir secara kritis dan juga introspektif terhadap pengalaman di masa lalu, kondisi saat ini, serta juga harapan untuk di masa depan.
Jadi ini adalah bagian penting dari proses perencanaan karir karena membantu kita untuk menyadari perubahan minat dan tujuan diri kita, mengevaluasi keputusan yang pernah diambil, dan juga mengaitkan pengalaman hidup dengan arah karir yang akan kita ambil nantinya. Dan pada akhirnya meningkatkan kesadaran serta kepercayaan diri kita dalam merancang masa depan. Nah, refleksi karir ini tuh penting banget karena kadang kita tuh ngelakuin sesuatu tapi lupa berpikir kayak ini yang aku mau nggak sih. Nah, jadi dengan refleksi karir ini kita bisa lebih paham terkait diri kita. Terus juga cara untuk melakukan refleksi karir bisa lewat menulis jurnal, mengisi worksheet refleksi, atau juga dengan cara diskusi dengan guru pembimbing. Nah, kemudian di sini ada strategi dan intervensi dalam bimbingan karir. Di sini ada 3, yaitu ada strategi instruksional, strategi substansial atau interpersonal, dan juga ada strategi permainan. Nah, jadi dalam proses bimbingan karir ini, seorang konselor ini dapat menggunakan berbagai strategi untuk mendampingi individunya ini. Nah, strategi ini dipilih berdasarkan kebutuhan klien, konteks pendidikan, serta pendekatan profesional dari konselor itu sendiri. Kita masuk strategi yang pertama, yaitu strategi instruksional. Jadi strategi yang pertama itu instruksional, yaitu adalah strategi yang dilakukan melalui kegiatan pembelajaran atau pendidikan. Contohnya seperti karya wisata, ceramah dari narasumber profesional, penggunaan media audiovisual, pembelajaran berbasis proyek, karir day, wawancara profesi, penggunaan buku-buku karir, dan lain sebagainya. Nah, strategi ini cocok digunakan secara klasikal atau kelompok karena bersifat informatif dan juga edukatif. Kemudian ada strategi yang kedua, ini strategi substansial atau interpersonal. Jadi konselor ini berinteraksi langsung dengan kliennya, baik secara individual maupun dalam kelompok kecil. Nah, kemudian di sini ada 2 jenis, ada konseling karir dan juga ada teknik genogram. Nah, di konseling karir ini ada tokoh John Friedrich yang mengemukakan ada 6 pendekatan konseling karir, yaitu yang pertama Trade and Factor Counseling, Client Center Counseling, Psychodynamic Counseling, Developmental Counseling, Behavioral Counseling, dan Comprehensive Counseling. Nah, masing-masing pendekatan itu digunakan sesuai dengan kebutuhan, kepribadian, dan kondisi perkembangan kliennya. Nah, di yang kedua ini teknik genogram, yaitu teknik yang digunakan untuk memetakan silsilah pekerjaan dalam keluarga hingga 3 generasi. Nah, tujuannya ini untuk apa sih? Jadi tujuannya untuk menggambarkan latar belakang keluarganya, kemudian untuk mengidentifikasi bidang pekerjaan yang muncul di keluarga, kemudian juga untuk menggali pengaruh signifikan dari anggota keluarga terhadap persepsi dan pilihan karir kliennya. Jadi teknik ini membantu klien memahami apakah ada pola atau inspirasi karir dari lingkungan terdekat mereka. Kemudian strategi yang ketiga ini strategi permainan. Jadi belajarnya lewat aktivitas interaktif dari permainan. Nah, strategi permainan itu pengertiannya adalah pendekatan yang digunakan secara lebih santai dan menyenangkan, namun tetap memiliki nilai eksploratif dan juga edukatif. Nah, jenis permainan yang bisa dimainkan tuh apa aja? Jadi di sini ada permainan ekspresi diri, permainan pilihan nilai, eksplorasi lingkungan kerja, diskusi
peran dan isu sosial, dan juga ada simulasi gaya hidup atau pekerjaan seperti role play. Nah, strategi ini tuh sangat efektif untuk peserta usia remaja dan anak-anak atau dalam setting kelompok yang ingin lebih terbuka atau lebih aktif. Kemudian kita akan mengidentifikasi kasus dari jurnal yang kelompok kami pilih. Nah, jadi kami menggunakan jurnal yang berjudul Problematika Bimbingan dan Konseling Bidang Karir Siswa SMK. Yang ini itu jurnalnya itu literatur review. Kemudian subjek kasus di jurnal ini tuh siswa sekolah menengah kejuruan di Indonesia. Kemudian ada fokus permasalahannya yaitu problematika atau permasalahan dalam bidang bimbingan dan konseling karir yang dialami siswa SMK. Nah, jadi ada kemudian bentuk masalahnya ini terdapat 4 masalah utama yang dominan. Yang pertama itu rendahnya perencanaan karir. Jadi di sini siswa tidak memiliki gambaran atau arah yang jelas tentang masa depan pekerjaan atau pendidikan mereka. Yang kedua itu kesulitan dalam pengambilan keputusan karir. Nah, jadi di sini siswanya itu bingung dan ragu saat menentukan pilihan pekerjaan, jurusan, atau langkah selanjutnya setelah mereka lulus. Yang ketiga ada kebingungan dalam pemilihan karir. Jadi banyak siswa yang belum menentukan pilihan karir bahkan saat mendekati kelulusan. Kemudian yang keempat, kematangan karir yang rendah. Jadi di sini siswa kurang siap secara mental, informasi, dan juga keterampilan dalam menghadapi dunia kerja. Nah, kemudian apa dampak dari permasalahan ini? Yang pertama, siswa jadi tidak siap untuk memasuki dunia kerja. Yang kedua, tingkat pengangguran lulusan SMK menjadi semakin tinggi. Yang ketiga, siswa mengalami stres dan kebingungan untuk menghadapi masa depan. Yang keempat, kurangnya kepercayaan diri dalam menentukan arah hidup. Nah, selanjutnya ada faktor penyebab. Penyebabnya itu yang pertama, minimnya informasi tentang karir. Kedua, kurangnya peran serta guru BK atau layanan BK yang belum optimal. Kemudian yang ketiga, tidak adanya pengalaman langsung dengan dunia kerja. Dan yang keempat, perbedaan persepsi antara siswa laki-laki dan perempuan tentang pentingnya karir. Terus, upaya penanganannya gimana? Nah, di jurnal ini juga memaparkan berbagai strategi bimbingan dan konseling yang terbukti efektif. Contohnya itu 1. Layanan informasi karir dengan media yang interaktif. 2. Bimbingan kelompok menggunakan teknik modeling, group discussion, dan expressive writing. Dan yang ketiga, konseling singkat berfokus pada solusi. Dan keempat, pengembangan aplikasi karir digital seperti Kawan SMK. Selanjutnya itu ada bagian analisis kasus. Rendahnya kesiapan karir siswa SMK sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian oleh Hamidah dan kawan-kawan tahun 2022 mengindikasikan bahwa banyak dari mereka belum menjalani proses perencanaan dan eksplorasi karir secara terstruktur. Ketika pemahaman terhadap diri dan dunia kerja masih lemah, maka pengambilan keputusan karir pun menjadi tidak matang, serampangan, atau bahkan tertunda. Masalah ini tidak semata-mata bersumber dari kurangnya informasi, melainkan dari minimnya proses asesmen diri, refleksi karir, dan integrasi antara potensi pribadi dengan realitas dunia kerja. Dalam konteks bimbingan karir, proses ini seharusnya dilalui melalui tahapan yang jelas, mulai dari penilaian diri, pengumpulan informasi karir, hingga pengembangan rencana tindakan yang konkret. Ketika siswa tidak mendapatkan dukungan melalui metode seperti self-assessment, career exploration tools, atau strategi konseling substansif dan instruksional, maka wajar jika kematangan karir mereka menjadi rendah. Dalam kondisi seperti ini, intervensi yang dibutuhkan tidak sekedar pemberian informasi,
tetapi juga pendampingan yang membantu siswa merefleksikan minat, nilai, serta tujuan hidup mereka secara menyeluruh. Dengan demikian, problematika karir siswa SMK bukan hanya persoalan teknis memilih pekerjaan, melainkan cerminan dari tidak terbangunnya kesadaran karir yang mendalam. Bimbingan karir yang efektif harus mampu menghubungkan antara potensi diri dengan peluang yang tersedia dan menjembatani keraguan menjadi arah yang jelas. Ketika proses ini berjalan, maka kematangan karir bukan hanya sebuah pencapaian, tetapi proses pertumbuhan yang berkesinambungan. Selanjutnya itu adalah solusi untuk mengatasi kasus. Untuk mengatasi rendahnya kesiapan karir siswa SMK, bimbingan karir perlu diarahkan pada strategi yang menyentuh aspek internal dan eksternal siswa. Pendekatan ini dapat dimulai dengan self-assessment dan refleksi karir, agar siswa mengenali potensi, minat, dan nilai yang mereka miliki sebelum mengambil keputusan karir. Setelah itu, proses dilanjutkan dengan eksplorasi karir berbasis informasi, menggunakan alat seperti Onet, Career Tools, Workkeys, atau media interaktif yang mendekatkan siswa pada realitas dunia kerja. Pada tahap ini, strategi institusional seperti Career Day, kunjungan industri, dan ceramah profesi sangat membantu membuka wawasan. Selain itu, strategi substansif, terutama konseling karir, individu, dan kelompok, perlu dilakukan secara konsisten. Teknik seperti genogram, expressive writing, dan group discussion membantu siswa mengatasi kebingungan dan membangun arah karir yang rasional. Dengan pendekatan ini, bimbingan karir tidak hanya menjadi layanan teknis, tetapi menjadi proses pendewasaan karir yang menumbuhkan kesadaran diri, keterampilan pengambilan keputusan, dan kesiapan menghadapi dunia kerja yang dinamis. Selanjutnya ada bagian kesimpulan. Berdasarkan penjelasan materi dan kasus yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditegaskan bahwa permasalahan karir pada siswa SMK merupakan isu yang kompleks dan multidimensi. Rendahnya kesiapan karir bukan hanya menunjukkan berkurangnya informasi, melainkan memperlihatkan kebutuhan akan pendampingan yang sistematis, berjenjang, dan relevan dengan karakteristik perkembangan remaja. Bimbingan karir yang efektif tidak cukup hanya menyasar pada penyampaian konten, tetapi harus melibatkan pengalaman, eksplorasi aktif, dan pendalaman makna. Dalam hal ini, pendekatan yang memadukan strategi instruksional, substansial, dan digital menjadi sangat krusial. Integrasi antara layanan yang bersifat edukatif, reflektif, serta interpersonal memungkinkan siswa tidak hanya mengetahui pilihan karir, tetapi mampu merancang masa depan secara sadar dan terarah. Penting juga untuk dipahami bahwa kesiapan karir tidak dibentuk dalam satu sesi layanan, melainkan melalui proses yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, layanan bimbingan karir di SMK perlu terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan nyata siswa serta dinamika dunia kerja. Konselor sebagai penggerak utama perlu memposisikan diri tidak hanya sebagai informan, melainkan sebagai mitra strategis dalam perjalanan pertumbuhan karir siswa. Dengan arah pengembangan yang demikian, layanan bimbingan karir diharapkan mampu menjadi wadah yang menumbuhkan kesadaran diri, memperkuat kemampuan adaptif, dan membekali siswa dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan secara percaya diri dan bertanggung jawab. Sekian yang dapat kami sampaikan dalam video ini. Materi yang telah kami paparkan merupakan hasil kajian dari berbagai sumber terpercaya serta analisis mendalam terhadap problematika dan strategi bimbingan karir di lingkungan sekolah menengah kejuruan. Kami berharap apa yang kami sajikan tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga dapat menjadi bahan refleksi bersama tentang pentingnya peran bimbingan karir yang menyeluruh, adaptif, dan memberdayakan dalam membentuk kesiapan siswa menghadapi masa depan. Video ini disusun oleh kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, David Maula Ariski, yang kedua ada Erik Daniel Paradongan Silitonga, dan yang ketiga ada Muhammad Rayyan Miaza. Kami merupakan mahasiswa dari kelas Kamis pukul 8.00 pada mata kuliah bimbingan karir. Terima kasih kepada dosen pengampu Bu Fadalah atas bimbingannya, serta kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses pembuatan video ini. Semoga tayangan ini dapat memberi manfaat dan menjadi kontribusi kecil kami dalam upaya meningkatkan kualitas layanan bimbingan karir di Indonesia. Sampai jumpa dan tetap semangat menjadi fasilitator perubahan bagi para peserta didik.